Bab 10, bagian 4, bawa model proses ke tingkat granularitas atau kedetilan yang memadai. Model konseptual biasanya ada pada level yang lebih abstrak. Dalam level implementasi, kita harus menspesifikasikan pada tingkat kedetilan yang tepat bagaimana sebuah proses beroperasi. Seringkali model konseptual terlalu abstrak. Strateginya adalah untuk mendekomposisi, yang berarti kita mengambil satu aktivitas yang masih kasar dan menspesifikasikan dengan lebih detail ke dalam sebuah subproses, di mana di dalamnya terdapat beberapa langkah-langkah individu. Ada pula, walaupun lebih jarang, kasus di mana bagian tertentu dari proses mungkin terlalu detail. Mungkin kita menspesifikasikan pengecekan sebagai aktivitas-aktivitas terpisah, padahal dalam level teknis, aktivitas ini dapat digabungkan dan diintegrasikan menjadi satu formulir elektronik. Memang jarang terjadi, tetapi ada kejadian seperti ini. Prinsip dasar yang harus kita pegang adalah BPMS akan menambah nilai jika mengkoordinasikan penyerahan pekerjaan antar sumber daya. Salah satu tantangan lain adalah pada tingkat yang sangat detil kita menemukan bahwa terdapat tugas-tugas yang kita tidak tahu bagaimana urutannya. Sebagai aturan praktis, subproses yang tugasnya dilakukan secara ad hoc tanpa urutan yang dapat diprediksi tidak cocok untuk otomatisasi melalui BPMS berbasis BPMN. Dalam hal ini, sistem manajemen kasus atau sistem aluran kerja ad hoc lebih tepat. Jika BPMS seperti Camunda mendukung bahasa Case Management Model Annotation atau CMMN, maka ini tidak menjadi masalah. CMMN adalah sebuah bahasa yang membantu kita untuk menspesifikasikan proses-proses di mana urutannya tidak jelas. Mari kita lihat sebuah contoh. CMMN mendefinisikan tugas mana yang harus dijalankan meskipun berpotensi dibatasi oleh kondisi tertentu. Kemudian, juga menjelaskan apa yang harus dicapai dalam suatu proses daripada bagaimana mencapainya. CMMN dapat digunakan sebagai jenis subproses dalam model BPMN, demikian juga sebaliknya. Ini berarti tidak hanya BPMN yang dapat mengandung subproses berupa CMMN, tugas dalam model CMMN dapat memiliki subproses BPMN. Di bagian kanan, kita dapat melihat beberapa notasinya. Kita lihat bahwa aktivitas-aktivitas tertentu saling terhubung, yang mengharuskan kondisi tertentu terpenuhi. Untuk menyediakan produk, kita perlu mengecek ketersediaan bahan baku. Setelah tugas tersebut dilakukan, kita mendapat daftar dari bahan baku yang tidak tersedia. Kemudian, tergantung dari kebutuhan, kita dapat meminta bahan baku dari pemasok satu atau dua. Aktivitas lain juga relevan untuk proses ini, termasuk menerima pengiriman dari pemasok satu atau dua, di mana ini bersifat opsional. Jika bahan baku sudah cukup, kita dapat membuat produk. Hal ini pada akhirnya mengarah pada selesainya proses, seperti juga kalau kita membeli produk dari partner. Bab 10 bagian 5, tentukan properti eksekusi. Untuk membuat model sepenuhnya dapat dieksekusi, kita perlu menentukan pada langkah terakhir bagaimana setiap elemen model diimplementasikan secara efektif oleh BPMS yang kita pilih. Terdapat beberapa properti eksekusi yang relevan di sini. Ini berarti kita perlu secara eksplisit menentukan apa variabel-variabel dalam proses, apa struktur datanya. Hal yang sama juga diperlukan untuk setiap pesan, sinyal, kesalahan, dan tipe data lain. Kita juga perlu secara spesifik menentukan bagaimana data dipetakan. Misalnya, bagaimana sebuah pesan input tertentu ditangani, dan field data yang mana yang akan diproses lebih lanjut. Kita juga perlu menspesifikasikan detail dari layanan yang dikirim, tugas mengirim dan menerima, dan untuk kejadian pesan dan sinyal. Seringkali kita membutuhkan alamat antarmuka layanan web, sehingga
kita dapat memanggil layanan web ini. Untuk tugas-tugas skrip, kita perlu tahu cuplikan kode yang harus dieksekusi. Ini adalah kode program yang harus kita sediakan untuk BPMS. Tantangan besar lainnya adalah untuk menspesifikasikan aturan penugasan peserta. Kita perlu memberitahu BPMS siapa partisipan proses dan apa peran mereka. Kita juga harus menyediakan antarmuka pengguna untuk tugas pengguna. Untuk tugas, kejadian, dan ekspresi aliran urutan, kita harus mendefinisikan ekspresi secara spesifik yang akan menentukan apakah kita berjalan ke kanan atau ke kiri setelah gateway keputusan. Mungkin pula terdapat banyak properti khusus BPMS lainnya. Proses bisnis seringkali membutuhkan kita untuk mengambil keputusan. Keputusan ini seringkali didefinisikan dengan aturan bisnis. Object Management Group telah mengembangkan standar model keputusan dan notasi atau DMN yang memungkinkan kita menspesifikasikan aturan-aturan bisnis. DMN menyediakan 3 bagian untuk spesifikasi aturan bisnis dengan tingkat kedetilan yang berbeda. Pertama adalah grafik persyaratan keputusan atau Decision Requirement Graph (DRG) yang menjelaskan bagaimana data disebarkan di antara keputusan yang berbeda. Kemudian ada Simple Expression Language atau S-Field sebagai field untuk menentukan bagaimana nilai diekstraksi dari variabel, dan yang paling populer adalah DMN, yaitu tabel keputusan DMN. Mereka menentukan bagaimana input tertentu terkait dengan output tertentu. Untuk mengetahui cara kerja DMN, mari kita lihat sebuah contoh tabel DMN ini. Setiap tabel memiliki nama tabel. Pada contoh ini, nama tabelnya adalah nilai pinjaman. Kita harus menspesifikasikan hit indicator atau indikator hit, di mana hal ini menunjukkan apakah kita ingin secara unik mengidentifikasi satu baris atau jika beberapa baris bisa kita ambil. Indikator kelengkapan memberitahu jika paling tidak satu dari aturan harus terpenuhi atau jika boleh tidak satu pun aturan berlaku. Indikator prioritas menentukan aturan mana yang harus dipilih. Atribut masukan ditunjukkan dalam beberapa kolom. Di sini kolom berwarna biru. Ada pendapatan tahunan dan besar pinjaman yang relevan untuk menentukan grade atau nilai. Terdapat pula atribut keluaran. Pada contoh ini ada atribut keluaran tunggal, yaitu nilai atau tingkat. Facet adalah rentang yang bisa diambil oleh tingkat atau nilai ini. Kita harus membaca tabel itu seperti ini. Aturan dengan prioritas A adalah aturan pada baris A yang mengacu pada pendapatan tahunan dalam rentang 0 sampai 1000 dan ukuran pinjaman 0 sampai 1000 pula. Tingkat nilai yang sesuai adalah VG atau very good. Baris kedua disebut B. Untuk pendapatan tahunan 250 sampai 750 dan besar pinjaman yang jauh lebih besar yaitu 4.000 sampai 5.000. Dan ini diberikan nilai G atau good. Dengan cara ini, kita bisa membaca tabel baris demi baris dan jika hit unik terpenuhi, kita pilih aturan pertama berdasarkan prioritas yang kita tentukan untuk menentukan luarannya. Bab 10 bagian 6, tahapan terakhir. Kita dapat membedakan 3 kategori BPMS sehubungan dengan dukungan mereka untuk BPMN. Kategori pertama adalah BPMN murni. Sistem ini telah dirancang dari bawah ke atas untuk mendukung BPMN secara natif. Contohnya adalah Activity dan Camunda. Kategori yang kedua adalah BPMN yang diadaptasi.
Alat-alat ini menggunakan kulit BPMN tetapi mengandalkan representasi internal untuk menjalankan model proses. Contohnya adalah Bizagi dan Bonita. Yang terakhir adalah non-BPMN, di mana kategori umum BPMS ini menggunakan bahasa dan semantik miliknya sendiri. Sistem ini tidak mendukung BPMN. Contoh dari sistem tersebut adalah Yet Another Workflow Language. Situs buku ini menyediakan catatan tutorial yang menunjukkan cara melakukan langkah terakhir dari metode kami, yaitu spesifikasi properti eksekusi untuk berbagai BPMS. Silahkan coba untuk klik ke situs tersebut. Bab 10 bagian 7, rangkuman. Mari kita recap. Pada bab ini, kita mendiskusikan metode 5 langkah untuk mengubah model proses konseptual menjadi model yang dapat dieksekusi. Adapun 5 langkah tersebut adalah 1. Identifikasi batas otomatisasi. 2. Tinjau tugas manual. 3. Lengkapi proses model. 4. Bawa model proses ke tingkat perincian yang memadai. Dan yang terakhir adalah tentukan properti eksekusi. CMMN dibahas sebagai teknik untuk menangani tugas yang tidak berurutan, dan DMN disajikan sebagai teknik untuk menentukan aturan bisnis.